Jembatan Sukamakmur lumpuh total pagi ini. Longsor. Ibu kembang tua, kata Rasulullah dunia ini kayak Lumpuh. Hujan deras yang mengguyur Aceh Singkil menyebabkan banjir bandang hingga jembatan Sukamakmur amblas menyebabkan akses utama warga terputus pada Rabu 26 November. Struktur penyangga di ujung jembatan sisi barat runtuh akibat tergerus banjir bandang yang merendam wilayah tersebut. Kerusakan ini memperparah kondisi warga yang sudah terkurung banjir lantaran jalan alternatif via Kampung Ujung juga terendam. Informasi selengkapnya terkait update terbaru kondisi banjir di wilayah Aceh Singkil akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Serambi News, rekan Dede Rosadi. Silahkan laporan Anda. Ya, bahwa saat ini cuaca di Kabupaten Aceh Singkil masih hujan, tapi tidak sederas sepanjang tadi pagi sampai menjelang sore. Malam ini hujan masih turun, tapi intensitasnya tidak terlalu deras, dan itu membuat masyarakat di Desa Sukamakmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil terkurung di rumahnya masing-masing. Untungnya memang masyarakat di sana mempunyai kearifan lokal, yaitu karena sudah terbiasa dengan banjir yang datang setiap tahun, masyarakat di sana sudah menyiapkan papan untuk tempat pengungsian sementara di dalam rumahnya masing-masing, yang rumahnya memang sudah dibangun juga lebih tinggi dari tanah, sehingga ketika banjir hanya badan jalan aja yang terendam, kemudian juga pekarangan rumah yang terendam, walaupun itu sudah mencapai sekitar 1 meter, tapi untuk bagian dalam rumah sejauh ini memang masih aman, tidak termasuk air, cuman ketika mau keluar masuk perkampungan tentu harus menggunakan moda transportasi perahu. Nah, untuk saat ini memang jembatan di Sukamakmur amblas di bagian abutmennya, sementara atau sebelum-sebelumnya jembatan tersebut biasanya dijadikan tempat pengungsian ketika banjir terus bertambah parah di Desa Sukamakmur tersebut. Tetapi karena jembatan amblas bagian abutmennya, sehingga warga hanya bisa bertahan di rumah menggunakan papan sementara yang sudah disiapkan. Warga lokal biasa menyebutnya para-para atau semacam meja atau dipan yang dibuat lebih tinggi dari lantai rumah. Itulah warga biasanya bertahan ketika dalam kondisi banjir untuk menyimpan barang-barang, kemudian juga memasak dan tidur bersama keluarganya. Sementara untuk banjir lain di Kabupaten Aceh Singkil memang tidak ada satu tempat pun di Kabupaten Aceh Singkil ini yang aman dari banjir pada sore hari ini, termasuk halaman kantor Bupati Aceh Singkil yang sebelumnya atau jarang terkena banjir, hari ini sudah masuk air ke halaman kantor Bupati Aceh Singkil serta perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang ada di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil. Memang air di kantor Bupati belum nyampe ke teras atau ke dalam gedung utama, hanya sebatas di pekarangan, dan ketinggiannya pun masih sekitar 25 sampai 30 cm. Begitu juga untuk daerah-daerah lain di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya nyaris tidak pernah tersentuh banjir. Sore tadi banjir sudah menggenangi pemukiman penduduk, salah satunya di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara. Hal itu membuat warga di sana cukup panik karena memang selama ini berbeda dengan daerah langganan banjir lainnya, punya kebiasaan menghadapi banjir, sementara di Desa Gosong Telaga Barat ini jarang penduduknya menghadapi banjir, sehingga mereka cukup kebingungan untuk mengatasi banjir, dan beberapa warga memang sudah ada yang berpindah ke rumah tetangganya yang aman dari banjir. Dan selain banjir di Kabupaten Aceh Singkil juga terjadi longsor, kemudian jembatan tadi putus, dan longsor sempat memutuskan transportasi antara Singkil dengan Kecamatan Cipangkanan, jalan provinsi. Kemudian untuk longsor tersebut sudah bisa diatasi dan kendaraan sudah bisa melintas. Namun untuk akses Singkil keluar dari Kabupaten Aceh Singkil menuju Kota Subuh Salam itu betul-betul terputus. Sampai saat ini sudah 2 hari warga Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki akses untuk ke Kota Subuh Salam.
salah satu kabupaten tetangga karena memang ada genangan banjir yang cukup dalam di jalan nasional, tepatnya di Desa Bulu Semang, Kecamatan Surumakmur. Di lokasi tersebut genangan air memang sedikit menurun, tapi tetap juga tidak bisa dilintasi. Update tadi lewat maghrib tadi bahwa air di lokasi sedikit saja memang surut, tapi arusnya cukup deras sehingga warga tidak bisa melintas. Sebelumnya memang di lokasi tersebut sempat bisa dilintasi, kemudian pada hari Selasa siang dan terus menaik sampai dengan sore tadi, dan hari ini sore ini udah maksud saya lewat maghrib ini sudah mulai surut, tapi memang tidak disarankan untuk melintas karena cuaca juga di lokasi cukup gelap. Kemudian beberapa penduduk memang ada juga yang mengungsi, pihak dari tim gabungan ya, baik itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian kepolisian, TNI dan para relawan melakukan evakuasi terutama untuk penduduk Desa Cingkam yang ada di Kecamatan Gunung Meriah. Lokasi itu sangat dalam terendam banjir dan itu sampai ke atap rumah, dan itu sebetulnya jarang terjadi, baru kali ini terjadi sampai ke atap rumah sehingga harus warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet dan perahu-perahu kayu lainnya. Dan sebelumnya warga di sana juga sebetulnya sudah memiliki kearifan lokal menyiapkan kayu untuk pengungsian ketika banjir di dalam rumah, kemudian juga rumahnya sudah dibangun tinggi, tapi kali ini sulit untuk melakukan hal tersebut karena banjirnya sudah mencapai atap rumah, dan satu-satunya cara adalah mengungsi. Dan lokasi pengungsian itu di banyak warga memanfaatkan jembatan yang ada di desa menuju Desa Cingkam, dan itu cukup berisiko, tapi memang tidak ada pilihan karena bergeser ke tempat lain juga masih tergenang banjir. Sementara untuk desa bantaran sungai lainnya yang ada di Kecamatan Simpang Kanan, ada 3 desa di sana, yaitu Desa Cibubukan, kemudian Tanjung Mas, dan Desa Lairiman. Warga sudah melakukan mengungsi dan untuk sementara ditampung di aula kantor camat setempat. Demikian. Baik rekan Dede, apa langkah sementara yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengantisipasi terputusnya akses warga? Untuk jembatan Sukamamur sendiri, tadi Bupati Aceh Singkil bersama tim teknis ada dari BPBD, kemudian juga dari bagian perencanaan pembangunan melakukan peninjauan, dan Dinas PUPR langsung tadi menggunakan speedboat melakukan peninjauan ke lokasi jembatan Sukamamur, dan tadi mereka melakukan kajian teknis oleh tim teknis dari Kabupaten Aceh Singkil apa langkah darurat yang bisa dilakukan. Memang untuk saat ini bagi para korban bantuan yang mengalir untuk selama 2 hari ini ketika terjadi banjir warga tidak bisa beraktivitas, masih bersifat personal. Misalnya bantuan dari para relawan, ada yang membagikan misalnya untuk makanan siap saji atau bahan-bahan makanan lainnya, memang sudah ada yang dilakukan. Sementara untuk dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sendiri jauh ini memang belum ada pembagian untuk para korban. Dan untuk saat ini memang fokusnya bagi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan tim yang memang jauh hari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sudah menetapkan siaga banjir karena kondisi cuaca di Kabupaten Aceh Singkil memang sudah diprediksi akan terjadi hujan. Memang tim sudah disiapkan karena sudah disiapkan jauh hari. Mereka saat ini fokus untuk melakukan penjemputan terutama kepada warga yang anak-anak, kemudian usia lanjut yang memang butuh bantuan terutama di lokasi-lokasi yang sangat parah untuk atau sangat sulit untuk mereka bisa bertahan di rumahnya masing-masing. Baik rekan Dede, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam berapa ini naiknya air? Dari jam 11 malam, Bang. Sebelumnya enggak naik ya? Sebelumnya sering juga kayak gini, Bang, karena akibat hujan ini makanya air pasang surut ya, Bang. Oke, yang hari ini kena hujan juga? Ya, hari ini kena hujan. Dari siap sholat maghrib sampai sekarang hujan. Yang terendam apa aja nih selain jalan? Rumah terendam, masjid juga terendam, Bang. Oke. Ada apa tadi?
kereta hanyut di bawah air karena lewat dia. Oh, pas maksa lewat gitu ya? Saya lewat udah dilarang, dia nggak dengarkan. Tapi alhamdulillah selamat juga bang. Jembatan Sukamakmur lumpuh total pagi ini. Longsor. Ibu kembang tua, kata Rasulullah, dunia ini kayak Kondisi terkini banjir di Bulu Sema, kendaraan tidak bisa melewati, air sudah sampai ke lantai masjid. Ini HP habis ini benar. Nanti video saya. Ini listrik hidup masih? Enggak. Ini enggak. Ini geser rumah. Ini bang yang paling parah ya kali ini. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara selama sepekan terakhir semakin meluas hingga Rabu 26 November akibat hujan deras berkepanjangan dan jebolnya sejumlah tanggul. Banjir kini merendam sekira 18 dari 27 kecamatan di wilayah Aceh Utara. Akibat bencana ini, 2 warga dikabarkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya terkait update terbaru kondisi banjir di wilayah Aceh Utara akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Rambi News, rekan Jafarudin. Silahkan laporan Anda. Baik, Anggra dari Aceh Utara dapat kami laporkan bahwa hujan deras yang mengguyur kawasan Aceh Utara dalam sepekan terakhir menyebabkan air masuk ke pemukiman warga dan hingga Rabu 26 November 2025 18 kecamatan dari 27 kecamatan di Aceh Utara itu sudah terendam banjir, artinya sudah separuh dari wilayah di Kabupaten Aceh Utara itu sudah terendam banjir. Akibat banjir tersebut menyebabkan sejumlah masyarakat berdasarkan data yang kita peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bahwa ada 3.507 jiwa atau dari yang berasal dari 1.270 KK itu yang mengungsi. Mereka mengungsi tersebar di 16 titik pengungsian dari 18 kecamatan yang terendam banjir tersebut. Untuk diketahui juga bahwa masyarakat itu mengungsi ke Menasa dan juga balai desa dan juga fasilitas umum lainnya seperti sekolah yang tidak terendam banjir. Dapat kami laporkan juga bahwa kondisi pengungsi di Aceh Utara ada dari yang berasal daripada kelompok rentan. Setidaknya berdasarkan informasi yang kita peroleh hingga saat ini ada 15 ibu hamil itu yang menjadi korban banjir yang saat ini mengungsi. Kemudian ada 373 balita itu juga ikut mengungsi dan 148 warga yang sudah lansia dan 7 penyandang disabilitas. Informasi lain yang bisa kita laporkan bahwa akibat banjir tersebut menyebabkan rumah terdampak, ada 3 di antaranya itu adalah mengalami rusak berat, kemudian
dan rusak sedang itu mencapai 17 unit dan juga rusak ringan itu mencapai 6 unit. Selain itu juga fasilitas lain seperti sekolah itu juga sudah terendam banjir sejak 3 hari terakhir dan menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah di Aceh Utara itu menjadi lumpuh. Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini adalah tadi sore Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau yang akrab disapa dengan Ayahwa sudah melakukan rapat darurat dengan bersama unsur Muspida di Aceh Utara dalam rangka untuk melakukan penanganan banjir. Di antaranya adalah menginstruksikan kepada sejumlah SKPK yang ada di Aceh Utara untuk siaga penuh dan memantau terhadap situasi banjir dan titik-titik yang menjadi lokasi pengungsian dan juga penyebaran atau distribusi logistik kepada seluruh masyarakat agar bisa merata. Selain itu juga Ayawa juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar fokus dalam penyelamatan di mana ada warga-warga yang misalnya terisolir itu bisa segera dilakukan penjemputan khususnya yang berada di kawasan pedalaman di Aceh Utara. Demikian Anggra. Baik, rekan Jafar, apa saja kerusakan yang ditimbulkan terhadap sektor pertanian, infrastruktur, rumah sekolah, dan fasilitas umum lainnya? Ya, banjir yang terjadi di Aceh Utara pada tahun ini juga menyebabkan sejumlah infrastruktur dan juga sektor pertanian itu menjadi korban. Di antaranya adalah berdasarkan data yang kita kumpulkan dari BPBD hingga Rabu ada 620 hektar areal sawah yang sudah ditanami padi maksud kami yang tersebar dalam 18 kecamatan di Aceh Utara itu terendam banjir sehingga menyebabkan bagi padi yang sudah ditanami warga tersebut adalah rawan terjadinya gagal panen. Selain daripada sawah ada juga areal tambak yang mencapai 571 hektar juga ikut terendam di mana tambak yang tersebut adalah tambak yang produktif yang sedang dibudidayakan oleh masyarakat. Informasi lain yang dapat dilaporkan bahwa infrastruktur yang rusak juga ada 6 titik tanggul sungai yang berada di Kecamatan Luk Supun, titik Kurung Peto dan juga di Kurung Pasai itu menjadi jebol pada Selasa malam sehingga menyebabkan air melimpah ke jalan nasional dan menyebabkan jalan nasional di beberapa titik diantaranya di Kecamatan Luk Supun dan juga di Kecamatan Samudra serta di sejumlah kecamatan lainnya itu menjadi lumpuh tidak bisa dilintasi baik dengan roda 2 ataupun dengan roda 4. Anggra. Baik rekan Jafar, akibat bencana ini ada berapa korban yang terdampak dan bagaimana proses evakuasi korban? Ya, dapat kami laporkan juga bahwa untuk saat ini korban yang terdampak banjir itu mencapai 4.451 jiwa yang mereka itu berasal dari 2.668 kepala keluarga yang berasal dari 18 kecamatan yang terendam banjir. Sedangkan dari jumlah warga yang harus mengungsi sampai saat ini, sampai dengan malam ini itu mencapai 3.507 jiwa yang berasal dari 1.270 kakak. Namun diprediksi jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan air terus meninggi, apalagi berdasarkan prediksi dari BMKG bahwa potensi terjadinya hujan deras di Aceh Utara itu mencapai sampai dengan 28 November 2025. Anggra. Baik rekan Jafar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, yang pertama sekali himbauan kepada masyarakat agar siaga penuh terhadap mungkin dalam 1 bulan lagi ke depan mudah-mudahan harus siap siaga dari semua sektor dan berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini diberi beban yang aman kepada masyarakat. Ya. Ini kami lagi di bot, kami udah mengungsi, rumah kami loteng juga udah masuk air. Ini keadaan kami sekarang di Tanah Merah ya Bu Ibu, udah guys. Halo, halo. Ini keadaan kami sekarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.